Hujan pun reda. Saatnya kami angkat kaki menuju Keramikan. Teman-teman, ini hujan udah reda dan kita akan melanjutkan perjalanan ke yang pertama kemana kita? Ke Keramikan dulu. Oh, ke Keramikan. Ya, untuk menikmati destinasi wisata Keramikan. Yang pertama kita ke Keramikan. Oke, siap, kita pandu. Yang kedua mau ke Kawah Nirwana ya. Nirwana. Jadi kita menuju ke Keramikan dulu. Kita lihat. Mau mandi-mandi juga bisa nanti di Oh, Kawah bisa banget. Nirwana. Oh. Kita jalan dulu. Oke, siap. Katanya Tidak lupa, Mas Hoyun juga turut serta mendampingi kami. Kawah Kopi Susu menjadi utusan pertama yang menyambut kedatangan kami sebelum tiba di kediaman Keramikan. Ini Kawah Kopi Susu. Ketika memang habis hujan kayak gini Mas, asapnya dia tidak tebal. Cuman tadi sebelum hujan asapnya nggak kayak gini. Jadi ada peningkatan durasi asap. Sesuai dengan namanya, kawah ini berwarna hitam seperti kopi dan putih seperti susu. Kondisi trek tanah yang becek sehabis diguyur hujan membuat jalanan menjadi licin. Bisa saja kami terpeleset kalau sembrono dalam langkah. Kawah hitam menjadi pengisi sambutan berikutnya. Nah, kita di kawah yang selanjutnya yaitu kawah hitam. Yang bisa dilihat juga kawahnya memang hitam warnanya seperti aspal. Dan Bapak Ketua Pokdarisati juga bilang kawah seperti aspal warnanya. Yuk kita lanjut jalan. Setelah disambut oleh dua kawah tadi, barulah kami tiba di Kawah Keramikan. Udah di Kawah Keramikan. Ini adalah pintu gerbangnya. Kita mesti hati-hati di sini karena memang airnya panas. Karena memang kawah. Dan kita juga sudah menyiapkan telur. Dua telur Ada-ada tadi. saja akal-akalannya si Benny. Sempat-sempatnya ia membawa 2 butir telur untuk direbus di air mendidih Kawah Keramikan. Terhampar di hadapan kami, dataran seluas kurang lebih 2 hektar yang tak ubahnya lantai keramik. Sungguh teramat memanjakan mata kami. Dataran itu tercipta akibat material vulkanik yang keluar dari kawah dan mengendap selama ratusan tahun. Apalagi kepulan asap belerang yang tidak beracun dan tidak berbau menyengat semakin menambah ketakjuban kami akan eloknya Keramikan. Seharusnya selaku masyarakat Indonesia, khususnya Lampung Barat, kita mesti bersyukur memiliki secuil surga karya sang pencipta ini. Oh iya, perlu diingat, jangan sampai kita dilalaikan akan kecantikan Keramikan. Masih ada sejumlah titik di dataran itu yang rapuh bila dipijak. Bagaimana mau meneruskan langkah bila pijakannya saja masih rapuh? Makanya disediakan jalur khusus yang terbuat dari papan kayu untuk melintas. Dan jalannya memang sudah disediakan kayu-kayu balok untuk kita lewati. Karena kalau jika kita melewati langsung yang seperti keramik ini memang panas airnya. Tapi jangan khawatir, ada juga kok titik aman untuk meminjakan kaki di lantai keramik itu tanpa berpijak pada papan kayu. Terlihat juga bentangan benang nilon yang bertindak sebagai pemisah antara zona aman dengan zona berbahaya di Keramikan. Ini apa ini? Kayak gini. Tali. Ini tali guys, ternyata tali pembatas dan memang Tali pembatas putus dan menjuntai ke aliran air, membeku dan membentuk seperti ini guys. Nah, guys. Mengendap. Kayak rantai guys. Sama dengan kayak gini, dia semakin bertebal. Mas, Kawah semakin lama semakin tebal semakin aman. Terlalu baper mas ini. Mas Nanda. Semakin lama digantung semakin kebas. Sayangnya, Benny tidak bisa merebus telur ayamnya di Kawah Keramikan. Terlalu rawan, sebaiknya di Kawah Nirwana saja. Begitu ujar Mas Hoyun. Oke, karena kita mau masak telur, karena di sini itu ada rawan, sekitar ada rawan, jadinya kita akan masaknya di Kawah Nirwana. Salah satu destinasi wisata juga. Kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa masak telur di sini nih. Iya, karena di sini tuh ada rawan. Rawan apa itu? Jadi maksudnya tempatnya jauh gitu ya?
Jadi kawahnya jauh. Bahaya kayak deketin si doi karena dia udah dimiliki. Asik. Apa tuh? Waduh guys. Mantap. Seusai kami menyaksikan kecantikan keramikan yang halal dinikmati, kami beranjak menuju kawah nirwana. Nah, teman-teman, kita sudah keliling-keliling tadi di sini dan kita mau menuju ke mana, Mas? Nirwana. Ke kawah nirwana. Ya, benar, ke kawah nirwana. Surga kan artinya ya, Mas? Pasiran itu apa? Nirwana itu artinya surga, kata kelompok darwisnya. Maksudnya bukan ke sini, Mas. Foto video nih, guys. Dio. Oke guys, kita sekarang sudah keluar dari kawasan keramikan. Jadi kalau kesini harus ada pemandunya guys. Benar. Karena Berbahaya. bisa nyemplung ke kawah nanti, busuk-busuk. Kita nggak tahu soal-soal. Dipandu di sini kalau Iya. ada pengunjung masuk, minta pendampingan, minta pemanduan. Bahkan tidak diminta pun di sini pasti akan dipandu dan pasti akan didampingi seperti itu. Sertifikat juga ya Mas ya. Bersertifikat. Ini sudah terlatih intinya seperti itu. Ini nggak bisa buat alat motor nih kan. Artinya kita khusus jalan kaki Mas. Jadi masuk ke nirwana kita harus jalan kaki Jadi kita ke arah nirwana ini ya. ke arah nirwana. Gimana? Surga. Surga tersembunyi itu. Oke guys, sekarang kita sedang menuju salah satu di 7 program Pak Bupati. Pariwisata yang indah. Sama halnya dengan jalur menuju keramikan, jalur menuju nirwana juga dihiasi lubang-lubang kawah kecil yang tertutupi dedaunan gugur di kanan kiri jalan. Juga terdapat pohon peletusan yang masih setia mengiringi perjalanan kami. Konon, pohon itu merupakan tumbuhan endemik di kawah keramikan dan nirwana. Bisa dibilang, mereka itulah pribumi di sana. Guys, tahu nggak persamaannya kesuksesan dengan Danau ini apa? Sama-sama melalui jembatan. Ketakjuban tak henti-hentinya menghiasi perasaan kami berempat saat menyaksikan kawah nirwana yang tak kalah cantik dengan keramikan. Dinamakan nirwana lantaran terdapat satu jenis pohon yang tumbuh dan tetap hidup di tengah-tengah gunung kapur yang bersebelahan dengan semburan air panas belerang. Pohon tersebut biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan nama pohon wana. Itulah asal mula musabab tempat itu dinamakan kawah nirwana. Sayangnya, kepulan asap belerang yang tebal seolah tak mengizinkan kami mendokumentasikan pohon itu. Asap belerang di kawah nirwana dan keramikan tidaklah beracun dan berbau sebagaimana di tempat lainnya, sehingga kecantikan yang ditampilkan oleh kawah nirwana dapat dinikmati dari jarak yang cukup dekat. Ditambah lagi stalaktit dan stalagmit yang mengelilingi dinding tebing kawah nirwana semakin memanjakan mata. Saya secara pribadi menjuluki kedua kawah ini dengan sebutan neraka cita rasa surga. Kenapa bisa demikian ya? Gini alasannya. Pasalnya, jika kita berada di sana, sedikit kecerobohan saja dapat mengakibatkan kesalahan fatal. Nyawa kita jadi taruhannya. Di sisi lain, meskipun berbahaya, akan tetapi keduanya begitu indah dalam pandangan. Bisa dibilang, sensasinya seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Cie. Cuy, saya sarankan jangan percaya istilah itu. Di kawah nirwana juga terdapat dataran luas yang sama halnya dengan kawah keramikan, yaitu dataran berlapis endapan material vulkanik yang terlihat seperti lantai keramik. Di situ juga terdapat kolam pemandian air hangat yang biasa digunakan oleh pengunjung sebagai terapi penyembuh berbagai penyakit. Entah itu penyakit kulit, asam urat, pegal-pegal, dan lain sebagainya. Atau
hanya sekadar bersantai, menghilangkan penat. Kata Mas Koyun sendiri, banyak pengunjung yang merasakan khasiatnya. Sampai-sampai ada pengunjung yang berasal dari luar daerah, sengaja datang ke situ hanya untuk penyembuhan itu. Bapak dari mana, Pak? Bandar Lampung, Dari Bandar Lampung, Pak ya. wisata aja. Oh, wisata. Di sini udah keliling-keliling ke wisata ini, Pak? Tapi udah 2 kalinya, Pak. Oh, kedua kalinya. Jadi tadi kayaknya tadi dari mandi ya di terapi ya? Iya, betul. Oh, gimana Pak rasanya Pak terapi Pak? Cukup baik, cukup enak sih. Ya, pegel badan hilang. Oh, pegel hilang ya. Kayak nyaman gitu Pak ya? Ya, nyaman. Oh, Siapa namanya, Bang? Saya namanya Ricky, berasal dari Bandung. Bandung ya. Ya, Berarti sendiri sengaja, Mas ya. ya sengaja untuk mengisi weekend. Oh iya. Tahu dari sini siapa, Mas? Tahu. Biasa dari rekan-rekan yang ada di sini. Udah berapa kali, Mas? Baru 1 kali. Kan ya? Ya, Apa ini, Mas? Pesannya, Mas? pesannya ya happy, menyenangkan, Menyenangkan, luar biasa, mantap lah. Mantap ya. Enggak ada tempat lain lah kayak gini ya. Nggak ada. Makanya nggak nyesel Nggak nyesel, datang ya. ke sini. Baik sih, transportasi darat apa gimana, Mas? Darat. Mobil ya? Ya, Rombongan ya? ya rombongan. Guyuran hujan deras kembali menyapa, memaksa kami untuk bernaung di sebuah gubuk. Begitu penasarannya si Benny, ia masih teringat akan rencananya untuk merebus 2 butir telur tadi. Maka seusai hujan reda, ia pun menjajal menaruh telur itu di aliran air mendidih yang keluar dari kawah nirwana. kita mau merebus telur di Berhubung. Hujannya sudah reda, kita mau merebus telur yang katanya memang panas banget tempatnya di Nirwana itu. Yuk. Memang udah ada bapaknya di atas buat memandu. Pegangin ini. Nah, telurnya dapat. Tadi kita masukin lagi tadi. Karena kata bapaknya masukin aja. Matang, 100% matang. Matang. Mana, guys? Nih, matang. Terbukti. Telurnya pecah. Telurnya pecah. Udah kuat ya. Coba kita buka ya, kita buktiin matang atau enggaknya. Kita langsung buka aja di sini. Karena di dalam kantong plastik, jadi dia tidak kuat, tidak ada uap udara keluar, jadi pecah dia. Matang. Tuh. Karena belum lama tadi, jadi agak encer. Matang. Jatuh, lembek. Seberesan menikmati neraka cita rasa surga itu, kami pun memutuskan untuk pulang. Sesuatu yang indah bukan untuk ditunggu, tapi harus digapai. Segala tantangan mesti kita terjang demi meraihnya. Berbagai upaya yang dikeluarkan, mulai dari tenaga, waktu, dan biaya, akan terbayar lunas ketika kita berhasil menggapainya. Dan satu lagi, jangan pernah kita lalai akan keindahan. Selama itu masih di dunia, seindah apapun yang ditampilkan, ada bahaya yang terselip di dalamnya. Layaknya mawar, duri-duri tajam di batang pohon dan tangkainya tertutup oleh tabir keindahan kelopak bunga dan keharumannya. So, stay safe sobat. Salam cerita dari kami, naskah kita.